Halo semua, saya dikirimi sebuah artikel dari website arahma.id yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas dan kita pelajari bersama. Artikel ini menulis tentang seorang mualaf Australia yang bernama Musa Serantonio. Musa Serantonio ini pindah dari Katolik ke agama Islam pada usia 17 tahun di tahun 2002. Kemudian, dia bergabung dengan ISIS, lalu akhirnya dia menyatakan diri murtad pada tahun 2022. Di dalam artikel ini, diceritakan alasan kenapa Musa Serantonio murtad. Jadi, saya akan membacakan alasan Musa Serantonio murtad dari website arahma.id supaya saya tidak dikatakan ngarang cerita. Selain itu, saya akan menceritakan lebih detail tentang Musa Serantonio yang akan menjadi pertanyaan ketika kita baca artikel ini. Siapa Musa Serantonio? Kenapa dia masuk Islam? Bagaimana dia masuk ISIS? Bagaimana dia ditangkap? Dan penjelasan mengenai alasan dia murtad itu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dari artikel arahma.id ya. Sebut Islam identik kekerasan dan Al-Quran adalah jiplakan, Musa Serantonio pilih murtad. Australia dalam kurung arahma.id. Musa Serantonio, tokoh Islam berpengaruh di Australia, menyatakan keluar dari agama Islam setelah 17 tahun memeluk agama itu. Serantonio secara terbuka menyatakan memilih keluar dari Islam ketika diwawancara Graham Wood, seorang jurnalis di The Atlantic, dan diangkat di media itu pada 31 Maret 2022. Dalam wawancaranya dengan Wood, Serantonio mengaku selama di penjara telah membaca kembali Al-Quran dengan teliti dan rinci. Dalam kesimpulannya, dia menyebutkan bahwa Islam identik dengan kekerasan, dan Al-Quran merupakan hasil jiplakan, bukan buatan Allah. Saya lebih suka menemukan ini semua 17 tahun yang lalu, dalam kurung keterangan sebelum pindah ke agama Islam, sehingga dapat terhindari banyak masalah. Ungkap Serantonio kepada The Atlantic, seraya menyatakan bahwa selain keluar dari kelompok Islamic State dalam kurung ISIS, dia juga keluar dari Islam. Dia sebelumnya ragu-ragu untuk mengumumkan kemurtadan dia ke publik, sebab dia merasa yang tidak suka pasti akan menganggapnya memilih murtad karena ingin cepat keluar dari penjara, bukan karena siap mati dibunuh para militan Islam. Ketika ditanya terkait Al-Quran hasil jiplakan, Serantonio menjelaskan terkait sosok Zulkarnain yang dimuat dalam surat Al-Kahfi. Menurutnya, sosok Zulkarnain bukanlah Alexander Agung sebagaimana banyak diyakini umat Islam. Justru, kisah Alexander Agung dalam versi bahasa Aram dijiplak Al-Quran. Zulkarnain sama sekali bukan orang yang nyata, tetapi lebih didasarkan pada kisah fiksi Alexander Agung. Karena hal itu, saya hanya memiliki satu kemungkinan kesimpulan. Al-Quran tidak diilhami secara ilahi, ungkapnya. Serantonio juga menyatakan bahwa hampir semua program di penjara di Australia dan di seluruh dunia adalah buang-buang waktu. Mereka menyajikan argumen tandingan terhadap jihadisme yang dapat dengan mudah dibantah oleh para jihadis. Mengenai penulis Richard Dawkins yang dia ikuti sejak menjadi ateis, Serantonio mencatat bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dawkins terkait Islam. Dawkins mengutip kitab suci yang mengklaim para martir akan diberikan 72 perawan di surga. Hadis itu tidak sahih, kata Serantonio. Dalam wawancaranya dengan The Atlantic, Serantonio pun menceritakan usahanya untuk mempengaruhi dua jihadis di penjara dengan menjelaskan mekanisme dunia tanpa pencipta. Serantonio memeluk Islam pada usia 17 tahun. Sebelumnya, dia dilahirkan dengan nama Robert Serantonio dan tinggal di keluarga Katolik Irlandia. Menurut pihak berwenang Filipina, pernah Serantonio melakukan perjalanan ke Filipina pada tahun 2013
dan menggunakan YouTube untuk mempropagandakan jihad dan mendukung ISIS. Dia kemudian dideportasi pada Juli 2014 menyusul tindakannya itu. Serantonio dan 4 orang lainnya ditahan. Kemudian ditahan oleh otoritas Australia pada Mei 2016 karena diduga berencana berlayar ke Indonesia dengan tujuan bergabung dengan ISIS di Suriah. Selama dibui di Port Phillip, Melbourne, pada Juni 2021, dia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi mendukung ISIS. Dia menyesal telah berkontribusi dalam mempropagandakan jihad dan menyeru Muslim untuk pergi berperang ke Suriah dan Irak. Hamaun-arahma.id. Nah, sebenarnya sangat banyak orang yang murtad dengan alasan yang sama seperti Musa Serantonio, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia, kita punya Muhammad KC, Muhammad Rusli Monoarfa, Fatimah Sakdiah, Fadilah Hafiz, dan lainnya. Di luar negeri, kita punya Abdullah Syamir, Ridwan Apostate Prophet, Ismail Don't Convert to Islam, dan lainnya. Dulu, orang-orang takut untuk menyatakan diri murtad keluar dari Islam. Tetapi, sekarang orang-orang sudah mulai berani untuk menyatakan diri murtad. Teman-teman bisa mendengar kesaksian mereka secara langsung dari channel YouTube mereka. Nah, kenapa Musa Serantonio ini heboh? Karena dia sangat terkenal di kalangan umat Muslim internasional ketika dia mualaf. Dia dipanggil menjadi penceramah di berbagai tempat, seperti para ustadz mualaf di Indonesia. Dia juga menjadi ikon bagi Muslim internasional untuk berkata bahwa orang Barat berbondong-bondong masuk Islam. Nama lengkapnya adalah Robert Musa Serantonio. Dia lahir dari keluarga Katolik, keturunan Italia dan Irlandia, pada tanggal 28 Januari 1985 di Melbourne, Australia. Dia mengaku bahwa keluarganya bukan Katolik yang taat. Mereka hanya pergi ke gereja ketika Natal, Paskah, ada yang menikah, atau ada yang meninggal. Ketika SD, dia sekolah di sekolah Katolik. Setelah itu, dia sekolah di sekolah umum. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia tidak paham tentang agama Katolik. Dia hanya Katolik KTP. Pada tahun 2000, ketika dia berusia 15 tahun, dia pergi ke Vatikan untuk memperkuat iman. Tetapi, imannya bukan semakin kuat di Vatikan, dia malah semakin mempertanyakannya. Dia mulai mempertanyakan apa peran paus, dan dia melihat orang-orang berdoa kepada orang yang sudah mati. Dia merasa bahwa hal itu adalah penyembahan berhala dan tidak benar. Pada tahun 2002, ketika dia berusia 17 tahun, dia masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Seperti biasa, karena iklan-iklan bombastis tentang Islam. Dia diberitahukan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun dari Allah di seluruh dunia sama sampai titik komanya dan tidak pernah berubah. Islam adalah agama damai. Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling sempurna. Dan lain sebagainya yang sudah kita bantah semuanya di channel ini. Apakah dia sudah bisa baca bahasa Arab pada saat itu? Tentu tidak. Apakah dia sudah tahu apa isi Al-Quran sebenarnya? Tentu tidak. Apakah dia sudah tahu bahwa Muhammad kawinin bekas istri anak angkatnya sendiri? Tentu tidak. Kalau pada saat itu dia tahu, dia pasti tidak mau masuk Islam. Hal ini dia katakan sendiri ketika dia keluar dari Islam. Dia berharap dia mengetahui semua hal ini sebelum dia masuk Islam. Jadi, seperti para mualaf lainnya, Musa Serantonio masuk Islam karena dia tidak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Setelah masuk Islam, dia mengikuti tablik jemaat. Berarti, kemungkinan dia masuk Sunni. Kemungkinan dia masuk Islam moderat. Dia melanjutkan kuliah jurusan Sejarah dan Komunikasi di Universitas Victoria, Australia. Di situ, dia menjadi presiden atau ketua kelompok mahasiswa yang beragama Islam.
Dia pergi ke Madinah pada tahun 2005 dan naik haji pada tahun 2006. Dia menulis banyak artikel tentang Islam dan mendapat panggilan untuk mengajar di Australia, Italia, Jerman, Belanda, India, Kuwait, Qatar, Emirat Arab, dan Filipina. Jadi, Musa Serantonio ini ikut berbagai kegiatan Islam dan sangat aktif. Dia diakui sungguh-sungguh dalam mempelajari dan menjalankan ajaran Islam, dan diakui mengetahui banyak hal tentang Islam oleh umat Muslim di seluruh dunia. Pada saat itu, Abdul Amburadul berkata, "Subhanallah, semakin banyak orang Barat yang pintar masuk Islam." Pada tahun 2010, Serantonio bahkan menggalang dana untuk mengislamisasi Melbourne yang dikelola oleh Islamic Information and Services Network of Australasia. Pada tahun 2011, Serantonio menjadi pendakwah Iqra TV di Kairo, Mesir dalam acara Ask the Sheikh dan Our Legacy. Pada acara itu, dia mulai menunjukkan bahwa dia mendukung pendirian negara khilafah yang dikuasai oleh seorang pemimpin absolut sesuai dengan syariah Islam. Dia diminta untuk berhenti mendukung khilafah oleh stasiun TV itu, tetapi dia tidak mau, sehingga dia dipecat pada tahun 2012. Jadi, bisa dikatakan versi Indonesia dari Musa Serantonio adalah seperti Felix Xiao. Kalau teman-teman ada yang kenal Felix Xiao atau orang-orang seperti dia, mungkin teman-teman bisa bagikan video ini kepada mereka, supaya mereka tidak perlu masuk penjara dulu untuk sadar bahwa mereka salah pilih agama. Pada tahun 2013, Serantonio pergi ke Filipina karena di situ ada duit yang mengalir untuk mendukung berdirinya negara khilafah di Filipina. Sebelum ke Filipina, dia punya istri di Australia yang merupakan perempuan keturunan Libanon. Pada tahun 2014, dia kawin lagi dengan seorang mualaf di Filipina yang menjadi istri keduanya. Pada tahun 2014 ini, Serantonio sudah terdeteksi sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam mendesak Muslim untuk jihad dan mendirikan negara Islam. Dia diketahui mendukung negara Islam dengan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifahnya oleh International Center for the Study of Radicalization di King's College London. Pada bulan Juli 2014, dia ditangkap di Filipina dan dideportasi ke Australia karena visanya sudah kadaluarsa. Pada tahun 2016, Serantonio dinyatakan sebagai salah satu dari 3 pendakwa jihad yang paling berpengaruh oleh Badan Intelijen Dunia. Pada bulan Mei 2016, Serantonio bersama 4 orang lainnya ditangkap di Queensland, Australia sebagai otak yang merencanakan penyerangan ke Filipina. Mereka mau menggulingkan pemerintah dan menetapkan syariat Islam di Filipina. Serantonio ditahan sampai persidangan dan dinyatakan bersalah pada tahun 2019. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Nah, di dalam penjara itulah Serantonio baru benar-benar baca Al-Quran. Disitulah dia baru tahu bahwa isi Al-Quran ternyata adalah dongeng yang dijiplak dari dongeng lain. Jadi, di situ dia baru sadar bahwa apa yang selama ini dia perjuangkan sampai menghasut orang untuk kudeta dan lain sebagainya ternyata hanya untuk membela dongeng. Oleh sebab itu, pada wawancara yang diangkat pada tanggal 31 Maret 2022, Musa Serantonio sudah tidak tahan dan menyatakan murtad kepada publik. Nah, saya sudah membahas tentang Zulkarnain di satu video khusus. Intinya, kisah tentang Zulkarnain di dalam Al-Quran diambil dari dongeng yang berjudul The Alexander Romance versi Suriah atau The Syriac Legend of Alexander. The Syriac Legend of Alexander adalah dongeng yang terinspirasi dari raja pagan Yunani yang bernama Alexander Agung. The Syriac Legend of Alexander bisa dikatakan mirip seperti Santa Claus. Santa Claus adalah dongeng yang terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Santo Nicholas. Santo Nicholas adalah manusia sungguhan,
Tetapi Santa Claus adalah tokoh dongeng seperti Doraemon dan Nobita. Begitu juga Alexander Agung adalah tokoh sejarah. Tetapi kisah yang ada di dalam The Syriac Legend of Alexander adalah dongeng yang dikarang pada abad ke-6. Alexander Agung adalah manusia sungguhan, tetapi Zulkarnain adalah tokoh dongeng seperti Santa Claus. Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang memberikan jalan kepada Zulkarnain, sama seperti Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang membuat kereta Santa Claus terbang. Supaya teman-teman lebih jelas lagi, Tuhan seperti itu sama seperti Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita tidak mungkin adalah Tuhan yang benar. Udah paham ya, kenapa Musa Serantonio murtad? Dia sudah benar-benar memeriksa dan tidak bisa menyangkal bahwa Zulkarnain memang adalah tokoh dongeng. Nah, cerita yang berasal dari dongeng di dalam Al-Quran bukan hanya Zulkarnain. Kisah iblis tidak mau sujud kepada Adam berasal dari dongeng Yahudi yang berjudul The Life of Adam and Eve. Kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran berasal dari dongeng Yahudi yang disebut Midrash Genesis Rabbah. Kisah Sulaiman yang ada di dalam Al-Quran berasal dari dongeng Kristen yang berjudul The Testament of Solomon. Kisah Nabi Isa di Al-Quran berasal dari dongeng Apokrifa yang berjudul The Infancy Gospel. Kisah petidur dalam gua di Al-Quran berasal dari dongeng Kristen yang berjudul The Seven Sleepers. Selain itu, masih banyak kisah lain di dalam Al-Quran yang berasal dari dongeng. Saya sudah membahasnya satu persatu di video-video lain. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui detailnya, silakan cari video-video itu di playlist tentang Al-Quran di channel Tanpa Ragi. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan periksa sendiri. Musa Serantonio sudah memeriksanya dan sudah menemukan bahwa isi Al-Quran memang berasal dari dongeng. Itu sebabnya dia murtad secara publik, walaupun dia tahu bahwa dia bisa dibunuh oleh para jihadis lainnya. Dia sudah sadar bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari Tuhan, dan dia tidak mau lagi mencelakakan orang demi dongeng. Kalau kamu punya akal sehat dan hati nurani, kamu juga pasti tidak mau ada orang yang celaka demi dongeng. Jadi, saya mendorong teman-teman muslim yang menonton video ini untuk coba membuktikan bahwa saya salah. Coba periksa, benarkah kisah yang ada di dalam Al-Quran berasal dari dongeng? Semakin kamu memeriksa, kamu akan semakin menemukan bahwa Al-Quran memang berasal dari dongeng. Ini bukan untuk saya atau untuk orang lain. Ini untuk kamu sendiri. Paham ya? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Musa Serantonio ini? Yang pertama adalah, orang-orang yang masuk Islam masuk karena dia tidak benar-benar tahu apa itu Islam. Jika seseorang menjadi Islam moderat, itu karena dia tidak benar-benar tahu keseluruhan ajaran Islam, atau dia punya kepentingan yang membuat dia harus beragama Islam di KTP. Yang kedua, walaupun seseorang mendalami Islam moderat, tetap aja orang itu berpotensi menjadi teroris yang radikal, karena Islam moderat tidak memberitahukan keseluruhan isi agama Islam, dan orang itu akhirnya bisa tahu sendiri dengan berbagai macam cara. Yang ketiga, deradikalisasi para teroris yang dilakukan oleh para muslim moderat tidak akan berhasil, karena para teroris itu jauh lebih tahu tentang ajaran Islam daripada muslim moderat. Jadi, cara yang paling tepat supaya seseorang tidak berpotensi menjadi jihadis adalah keluar dari Islam seperti yang dilakukan oleh Musa Serantonio.
Kamu percaya kepada satu Tuhan itu bagus, tetapi tidak ada gunanya jika Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Tuhan yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita tidak mungkin adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyuruh manusia untuk percaya buta, beriman kepada dongeng, dan menghafalkannya tanpa mengerti sambil diiming-imingi surga dan ditakut-takuti neraka bukan Tuhan yang benar. Teman-teman yang sudah sadar dan tidak ingin Indonesia hancur demi kepercayaan terhadap dongeng, segera cari video-video yang membahas tentang sumber dongeng Al-Quran di channel Tanpa Ragi dan bagikan kepada teman-teman yang muslim sebanyak-banyaknya di media sosial. Karena kita sudah lihat bahwa informasi ini sangat bermanfaat untuk membuat mereka sadar. Bahkan, seorang jihadis kelas dunia seperti Musa Serantonio bisa sadar dan murtad karena informasi ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.